Halo guys, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bank sperma dan juga bank ovum. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang mereka berdua. Jadi bank sperma dan bank ovum adalah fasilitas yang menyimpan sel reproduksi manusia dalam kondisi beku untuk digunakan di masa depan. Biasanya dipakai oleh orang yang punya masalah kesuburan, pasien kanker yang beresiko mandul setelah kemoterapi, atau pasangan yang ingin merencanakan kehamilan di usia lebih matang. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme biologis secara lengkap. Jadi yang pertama itu adalah organ reproduksi yang terlibat. Jadi pada laki-laki, organ yang terlibat adalah testis sebagai tempat pembentukan sperma, epididymis sebagai tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai jalur transportasi kelenjar prostat, serta vesikula seminalis sebagai penghasil cairan semen. Pada perempuan, organ yang berperan adalah ovarium sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sel telur, tuba falopi sebagai tempat pembuahan, dan uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hormon yang berperan. Semua proses reproduksi manusia dikendalikan oleh sistem hormon yang disebut hypothalamus, pituitari, dan juga gonad aksis. Sistem ini dimulai dari hipotalamus yang melepaskan hormon GnRH. Hormon ini memberi sinyal ke kelenjar pituitari. Setelah menerima sinyal tersebut, kelenjar pituitari mengeluarkan hormon FSH dan juga LH. Pada laki-laki, FSH itu merangsang sel Sertoli di testis untuk mematangkan sperma. LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Testosteron mendukung pembentukan sperma sekaligus memberi ciri fisik laki-laki seperti suara lebih dalam, pertumbuhan otot, dan juga dorongan seksual. Pada perempuan, FSH membantu mematangkan folikel dalam ovarium. Ketika folikel sudah siap, hormon LH meningkat dan memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur. Setelah ovulasi, ovarium menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Estrogen mengatur siklus menstruasi dan menebalkan dinding rahim, sedangkan progesteron ini membuat rahim siap untuk menerima embrio. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses fisiologis. Jadi pada laki-laki, pembentukan sperma atau spermatogenesis berlangsung di testis dan membutuhkan waktu sekitar 64 hari. Setelah matang, sperma disimpan di epididymis. Untuk keperluan bank sperma, sperma dikumpulkan lalu dibekukan dengan nitrogen cair supaya bisa dipakai kapan saja di masa depan. Pada perempuan, pembentukan ovum berlangsung sejak masih bayi, tapi hanya akan matang saat pubertas. Setiap bulan, satu folikel biasanya matang dan melepaskan sel telur. Untuk bank ovum, dokter merangsang ovarium supaya menghasilkan banyak sel telur dan dalam satu siklus. Lalu sel telur itu diambil dan dibekukan dengan metode vitrifikasi. Dan saya akan menjelaskan penyebab masalah reproduksi untuk sekarang. Jadi ada banyak alasan kenapa seorang membutuhkan bank sperma atau ovum. Di antaranya adalah gangguan hormon, kualitas sperma yang rendah seperti oligospermia atau azoospermia, gangguan ovarium seperti PCOS, cadangan sel telur yang menurun, hingga kerusakan organ akibat kemoterapi atau radiasi, dan juga usia yang makin bertambah dan kelainan genetik yang tertentu dapat membuat pembentukan gamet tidak normal. Dan sekarang saya akan menjelaskan solusi dan kaitannya dengan pemahaman sistem reproduksi yang diciptakan Tuhan. Kalau kita lihat dari sisi sains, teknologi bank sperma dan ovum adalah cara untuk menyelamatkan potensi kesuburan seseorang sebelum kondisi tubuhnya memburuk. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, tubuh manusia sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sistem yang sangat teratur, yaitu hormon yang saling mengatur, organ yang bekerja sinkron, dan proses pembentukan gamet yang detail. Teknologi ini bukan untuk melawan kehendak Tuhan, tetapi justru menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah Tuhan izinkan manusia temukan untuk membantu mereka yang tidak mampu memiliki keturunan secara alami. Dan sebelum saya selesai, saya ingin bertanya juga kepada kalian, menurut kalian sendiri, haruskah semua orang memiliki akses terhadap teknologi reproduksi seperti IVF dan bank sperma atau ovum? Dan juga mengapa? Dan juga menurut kalian, buat usia 17-18 tahun, menurut kalian kontrasepsi apa yang paling aman? Apa alasannya juga? Dan yang terakhir itu, apakah menurut kalian IVF melanggar etika? Jelaskan dari sisi biologi dan juga moral. Tulis jawaban kalian di komentar ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang referensi saya. Jadi saya dapat itu dari Journal Practice Committee of the American Society for Reproductive and Medicine tentang oocyte and sperm cryopreservation, dan judulnya itu Fertility and Sterility.
di tahun 2021. Dan yang kedua itu ditulis oleh Donis J. Dolmans M. yang berjudul Fertility Preservation in Women yang dibuat pada tahun 2017. Dan yang terakhir itu ditulis oleh DG Terse yang memiliki judul Assisted Reproductive Technology tentang biology, technology, and also ethics. Human Reproduction Update yang dibuat pada tahun 2020. Terima kasih sudah menonton presentasi saya tentang bank sperma dan juga bank ovum. Semoga ini bermanfaat.